Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami menjalani kehidupan kami melalui nafas kehidupan yang Kau berikan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dan hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dan memberikan kami kebijaksanaan menjalani hari-hari kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan tuntun dan rawatlah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 80 ayat 20. Beginilah dikatakan, Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ale Jehovah debata zebaot, sai pasuang mahami, pasihar mabohim, asa malua hami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diajak oleh pemazmur bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan atau ketika kita menghadapi tekanan dan juga tantangan kehidupan, kepada siapa kita akan berlari. Sama halnya dengan kitab pemazmur di ayat penutup ini, pemazmur mengulangi ketiga kalinya doa yang sama di ayat 3, di ayat 17 dan juga di ayat 19. Ayat 3, ayat 7 dan ayat 19. Bagaimana pemazmur meminta agar kiranya Tuhan menghadapkan kembali wajahnya kepada mereka, agar wajah Allah bersinar supaya mereka diselamatkan. Melalui pemazmur ini mendengarkan kisah yang sangat familiar tentang orang-orang yang murtad dari hadapan Allah, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel dalam perikop ini ketika mereka menghadapi ayat 1-3 seruan untuk meminta pertolongan, dan di ayat 4-7 kita melihat bagaimana penderitaan yang begitu berat yang dirasakan oleh bangsa itu, sehingga pemazmur sendiri meminta agar kiranya Allah berkenan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ratapan ini nyata dalam penolakan yang sangat terasa, sehingga permohonan kepada Tuhan untuk menyelamatkan sangatlah sebuah seruan yang menyedihkan. Ratapan dan penderitaan dari kata-kata ini serta harapan untuk kembali kepada janji Tuhan akan disampaikan atau digambarkan di dalam perikop ini. Dan dalam perikop ini kita melihat bagaimana penderitaan itu dan tekanan hidup yang begitu berat sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh si pemazmur ketika ia menyampaikan seruan ini. Tindakan pemazmur datang kepada Tuhan ketika ia mengalami penderitaan dan tekanan merupakan sesuatu hal yang sangat baik di dalam kehidupannya. Ia mencari jalan keluar dengan datang kepada Tuhan, bukan dengan terlibat kepada kuasa-kuasa gelap. Bukannya pemulihan yang diperoleh ketika kita tidak datang kepada Tuhan, melainkan ketika kita minta tolong kepada kekuatan dunia, melainkan kita akan semakin terpuruk dan semakin hancur. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti akan terjadi manifestasi kuasa. Di situ akan terdapat pemulihan, di situ akan terdapat perubahan, kelepasan, kemenangan, pertolongan, dan juga mukjizat. Oleh karena itulah, jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita.
Karena bahkan terkadang Tuhan bisa memulihkan kita sekalipun melalui penderitaan. Yang rusak dan hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan kita. Karena itu pilihlah kepada siapa kita akan datang dan meminta doa pertolongan ketika kita menghadapi permasalahan. Oleh karena itulah teladanilah hidup pemazmur yang mengatakan dia datang kepada Tuhan di saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Dan oleh sebab itu kita harus ingat, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Sehingga tidak ada keselamatan di luar Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.